Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya beserta kesehatan sehingga kita masih dapat mengikuti perkuliahan daring pada mata kuliah Hukum Acara Pidana pada sore kali ini. Pada kesempatan sore ini kami akan membahas mengenai eksepsi yang akan dipandu langsung oleh kelompok 6 yang beranggotakan Kian Rifki Ramadan, Muhammad Iska Izul, Nina Novitasari, Abdul Fatahillah, dan Syifa Az-Zahro. Sebelumnya, kami akan membacakan mind mapping dari materi kami. Yang pertama adalah hak terdakwa untuk mengajukan eksepsi. Yang kedua adalah pengertian dari eksepsi. Yang ketiga adalah ruang lingkup dari eksepsi. Yang keempat adalah macam-macam dari eksepsi. Yang kelima adalah akibat hukum dari eksepsi. Pada materi pertama mengenai hak terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengajukan eksepsi. Pemberian kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengajukan eksepsi merupakan suatu hal yang wajar karena dalam hukum acara pidana dikenal dengan asas praduga tak bersalah yang mengatakan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Di sisi lain, surat dakwaan yang sudah disusun dan dibacakan oleh penuntut umum, dasar penyusunannya adalah berita acara pemeriksaan dari keseluruhan proses pemeriksaan oleh kepolisian sebagai penyidik. Berita acara pemeriksaan yang tidak sempurna yang diterima oleh penuntut umum akan menimbulkan pembuatan surat dakwaan yang tidak sempurna. Surat dakwaan yang tidak sempurna akan menjadi peluang bagi terdakwa atau penasehat hukumnya untuk merespon dan mengajukan eksepsi atau keberatan. Secara hukum, eksepsi merupakan hak dari terdakwa untuk menjawab surat dakwaan dan dasar hukumnya telah diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Materi yang selanjutnya berkaitan dengan pengertian dari eksepsi. Secara bahasa, dalam bahasa Belanda ditulis dengan eksepsi, dalam bahasa Inggris ditulis dengan exception yang secara umum diartikan pengecualian. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksepsi adalah pengecualian, tangkisan, atau pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan atau gugatan, tetapi berisi permohonan agar pengadilan menolak perkara yang diajukan oleh penggugat karena tidak memenuhi persyaratan hukum. Adapun menurut ahli hukum Indonesia Yahya Harahap dalam bukunya, eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Adapun menurut hukum acara pidana, eksepsi lebih diistilahkan dengan keberatan yang seperti dimaksud dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Adapun materi yang ketiga mengenai ruang lingkup dari eksepsi. Sesuai dengan pasal 156 ayat 1 KUHP, terdapat 3 hal yang dapat diajukan eksepsi oleh terdakwa atau penasehat hukumnya. Yang pertama, eksepsi dalam lingkup kewenangan. Dalam lingkup kewenangan adalah berupa ketidakwenangan untuk mengadili. Hal ini dibagi dalam kompetensi absolut maupun kompetensi relatif. Yang kedua adalah eksepsi dalam lingkup surat dakwaan tidak dapat diterima. Eksepsi ini dapat diajukan bila tata cara pemeriksaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat formal. Adapun eksepsi yang ketiga adalah dalam lingkup surat dakwaan kabur. Eksepsi ini dapat diajukan apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material, sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP.
Berlanjut pada materi yang keempat adalah macam-macam dari eksepsi. Eksepsi yang pertama adalah eksepsi kompetensi atau kewenangan mengadili, yang terbagi menjadi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, di mana kompetensi absolut meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Adapun kompetensi relatif yaitu di mana wilayah hukum suatu pengadilan dalam suatu lingkungan peradilan yang sama. Yang kedua adalah eksepsi tuntutan gugur. Tuntutan gugur dapat dituntut dalam beberapa perkara. Yang pertama adalah nebis in idem, di mana dakwaan untuk perkara yang sama telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Yang kedua adalah perkara kadaluarsa atau telah lewat waktu. Dan yang ketiga adalah apabila terdakwa dinyatakan meninggal dunia. Eksepsi yang ketiga adalah eksepsi syarat formil. Syarat formil berkaitan dengan prosedur tata cara pemeriksaan, penyelidikan, ataupun penyidikan, di mana menghasilkan putusan yang dijatuhkan adalah tidak dapat diterima. Yang keempat adalah eksepsi dakwaan batal demi hukum. Dapat diajukan dengan anggapan bahwa dakwaan dianggap kabur, membingungkan, sekaligus menyesatkan yang berakibat terdakwa sulit melakukan pembelaan diri. Berlanjut pada materi kita yang terakhir yaitu akibat hukum dari eksepsi. Yang pertama, eksepsi yang diterima oleh hakim akan berakibat hukum pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan atau dihentikan. Penghentian atau tidak melanjutkan pemeriksaan ini adalah bersifat permanen jika penuntut umum tidak mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi. Adapun eksepsi yang ditolak oleh hakim berarti pengadilan negeri yang bersangkutan berwenang untuk mengadilinya. Pemeriksaan perkara harus dilanjutkan dan tidak boleh dihentikan. Berikut kami sajikan contoh dari eksepsi yang berbeda alasan ditujukannya. Yang pertama di sebelah kiri adalah eksepsi yang dibuat atas dasar dugaan atau dakwaan tindak pidana yang tidak sesuai dengan yang dilakukan. Yang kedua adalah eksepsi yang ditujukan dikarenakan surat dakwaan cacat hukum. Kurang lebihnya seperti itu materi dari kelompok 6. Apabila terdapat kekurangan kami memohon maaf dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.